Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi perhatian global karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perebutan pengaruh di kawasan Eropa dan Asia. Macron datang dengan membawa sejumlah kerjasama yang dianggap penting bagi stabilitas hubungan kedua negara. Xi Jinping merespons pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa China siap meningkatkan dialog dan mengurangi hambatan perdagangan tertentu. Selain isu perdagangan, pertemuan ini juga membahas kerjasama di bidang energi, pertanian, teknologi tinggi, dan inovasi digital. Kedua pemimpin bersepakat untuk mengembangkan proyek bersama dalam energi nuklir sipil, kecerdasan buatan, serta penelitian lingkungan. Kerjasama ini dipandang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara. Isu geopolitik menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama terkait perang Rusia-Ukraina. Ia menegaskan bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak pada Eropa, tetapi juga mengganggu stabilitas dunia. Xi Jinping menyatakan bahwa China mendukung seluruh upaya yang mengarah pada perdamaian, namun menegaskan bahwa setiap penyelesaian harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. China tetap berpegang pada pendekatan diplomasi yang berbeda dari Barat, dan tidak serta-merta mengikuti usulan Eropa. Pertemuan ini juga membahas hubungan China-Eropa secara keseluruhan. Macron menegaskan bahwa Eropa tidak ingin terjebak dalam persaingan kekuatan besar, melainkan ingin membangun kemitraan yang seimbang. Ia berharap China mendukung prinsip-prinsip stabilitas internasional dan keterbukaan ekonomi. China dan Prancis, menurut Xi Jinping, harus menjadi contoh kerjasama antar negara besar modern. Terkait sektor ekonomi, sejumlah pengamat menyebutkan bahwa pertemuan ini membuka peluang baru bagi industri Prancis untuk masuk ke pasar China. Namun demikian, implementasi konkret dari hasil pertemuan dinilai masih memerlukan waktu, terutama dalam harmonisasi regulasi. Hubungan dagang kedua negara selama ini seringkali menghadapi kendala, terutama pada sektor manufacture dan teknologi. Karena itu, pembicaraan ini dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih efektif. Macron juga menegaskan bahwa Eropa tidak boleh bergantung pada satu negara dalam hal rantai pasokan. Ia mendorong China untuk membangun kerjasama yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Xi Jinping menekankan bahwa China siap menjadi mitra jangka panjang bagi Prancis dan Eropa dalam hal pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beijing menilai Prancis sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan strategis Uni Eropa. Pertemuan ini berjalan dalam suasana yang sangat diplomatis dan terbuka, memperlihatkan upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan dan menghindari salah paham yang dapat mengganggu hubungan kedua pihak. Upaya komunikasi ini dianggap sebagai sinyal positif di tengah ketidakpastian global. Pada sisi lain, sejumlah analis menilai bahwa meski hubungan China-Prancis menghangat, berbagai tantangan tetap membayangi, khususnya dalam isu teknologi dan keamanan digital. Eropa dan China seringkali memiliki pandangan berbeda dalam isu regulasi data dan keamanan cyber. Perjanjian awal yang dicapai dalam pertemuan ini dinilai cukup signifikan. Namun masyarakat menunggu sejauh mana kesepakatan tersebut dapat dijalankan. Banyak pihak berharap bahwa pertemuan ini bukan hanya simbolis, tetapi membawa dampak nyata bagi ekonomi dan diplomasi global. Di tengah pembahasan yang intens, pihak Prancis juga menekankan pentingnya stabilitas Timur Tengah, terutama terkait konflik Israel-Palestina. Prancis dan China sama-sama mendukung solusi dua negara sebagai jalan perdamaian jangka panjang. Kunjungan Macron ke China ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperbaiki hubungan yang sempat tegang akibat kebijakan perdagangan dan isu politik. Banyak yang mulai menilai pertemuan ini sebagai langkah strategis menuju era baru. Dan sebagai penutup, jangan lupa subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya.